Rozi adalah anak pertama Pat. Saat ini ia duduk di kelas 1 Madrasah Aliyah atau setaraf SMA. Rozilah anak satu-satunya yang menemani Pat di rumah, karena dua adiknya menempuh pendidikan di pondok pesantren. Setiap harinya Rozi harus berjalan kaki 8 km untuk pergi dan pulang sekolah. Meski berat, ia tak pernah tega menuntut macam-macam kepada ibunya. Rozi paham betul, kondisi keuangan keluarganya amatlah pas-pasan. Ya, kalau jalan kaki biasanya telat. Kadang mereka yang nawarin saya disuruh ngantar. Ya saya malu karena nggak bisa beri uang buat bensin. Remaja 17 tahun ini sebenarnya ingin sekali mencari pekerjaan demi menambah pemasukan. Namun ibunya tak pernah mengizinkannya sekolah sambil bekerja, karena khawatir sekolahnya akan terganggu. Ibu kula kersane kangge sekolah, kersane pinter, mboten kados kula, mboten repot benjingipun, nek kula pun mboten wonten saentene badan kula sak damel nyambut damel. Bagi wanita 42 tahun ini, pendidikan anak-anaknya memang harus selalu jadi yang utama. Biarlah hanya dirinya saja yang harus membanting tulang mencari nafkah. Pinjaman uang dari kerabat dan tetangganya membuat Pat bisa sedikit bernafas lega. Ia bisa kembali melakukan pembibitan. Meski punya keterbatasan fisik, Pat bekerja tanpa mengenal lelah. Baginya waktu adalah uang, dan ia tak mau membuangnya secara percuma. Mboten nate kula nggih pun trima keadaan kula ngeten pun trima. Sak wontene kula keadaan ngeten nggih kula tampi. Mboten nate gresah kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing isi lemar apa ya? Nggih. Saya bang ya sampai istirahat saya. Nggih sampean saling rapi sik. Ya pun tak salin saya. Nggih. Sejak kecil Rozi sudah terbiasa membantu ibunya menanam bibit seperti ini. Ia sering merasa iba kala melihat ibunya kelelahan akibat kurang istirahat. Jika kegiatan sekolahnya sudah terselesaikan semua, Rozi pun segera bergegas mengambil alih semua pekerjaan ibunya ini. Semangat ibunya yang tak pernah padam memacu tekad Rozi untuk berbakti penuh pada wanita yang telah mengandung dan melahirkannya ini. Sosok ibu itu kuat, tegas dan nggak mudah putus asa. Melihat keadaannya kayak gitu, fisiknya kayak gitu, masih mau nyekolahin saya sampai sekolah tinggi. Ada rasa bangga bercampur haru saat Pat melihat anak sulungnya ini begitu perhatian terhadap dirinya. Ada sebersit rasa bersalah karena belum sanggup memberikan kendaraan untuk Rozi bersekolah. Bahkan uang saku pun hampir tidak pernah mampu ia berikan. Jangankan menyisihkan uang untuk mencukupi makan 1 kali sehari pun, Pat masih seringkali kewalahan. Sudah 2 bulan terakhir, bibit-bibitnya ini belum juga laku akibat curah hujan yang tinggi dan menyebabkan tanaman kerap rusak. Padahal pada bibit-bibit inilah, Pat banyak menaruh harapan, meski untungnya tidak terlalu besar. Mboten saged nuruti anak niku kula. Nggih mboten saged maringi napa-napa kalih ibu kula, namung saged nggih ngeten mawon. Kepingin maringi anak kula kados tiyang-tiyang ngoten niku kalih mboten saged. Nggih keadaan kula ngeten saentene mawon.
ayo udah selak kering kok. Ayo. Saya tak pamit orang tua saya. Iya. Bawa kata pamit kerja kelompok saya. Assalamualaikum. Sebenarnya Rozi tidak pergi mengerjakan tugas seperti yang ia pamitkan pada sang ibu. Ia justru tengah menuju ke tempatnya mengais rezeki secara diam-diam selama 2 bulan terakhir. Saya ya malu aja karena nggak jujur. Ya emang dosa saya jujur bohong buat cari uang agar ibu nggak pusing mikirin uang sekolah saya sama uang jajan. Rozi, sehingga tak jarang saat istirahat sekolah pun ia manfaatkan untuk bekerja di tempat ini. Saya kalau malu ya ada, kalau yang ngajak nggak pernah ada, karena ya tahu keadaan saya begini untuk cari uang buat sekolah sama makan. Besaran upah lelah yang ia terima memang tak selalu sama setiap harinya. Namun berapapun jumlahnya, akan ia gunakan seluruhnya untuk membayar uang sekolah serta keperluan belajar lainnya. Sudah 2 bulan Rozi menunggak uang sekolah, dan ia bertekad tak akan membebankan ibunya lagi untuk hal ini. Saya pernah lihat ibu itu sering diam ngelamun. Saya ajak bicara nggak nyaut. Ya, saya tanya, lagi mikirin apa tuh Bu? Katanya mikirin uang sekolah sama uang buat makan.